Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tugas satu, yaitu di mana tentang hmm, riset mengenai database relasional, database NoSQL, database hierarki, dan database objek, serta eh, diberikan deskripsi singkat mengenai struktur data yang digunakan oleh masing-masing jenis database. Lalu ada analisis fungsi. Baik, di sini eh, saya akan menerangkan tentang dari database relasional hingga database objek. Pertama, database relasional. Hmm, Database relasional itu atau disingkat RDBMS. Struktur datanya, data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap tabel memiliki skema yang mendefinisikan tipe data untuk setiap kolom. Nah, penyimpanan dan pengelolaan itu menggunakan SQL atau Structure Query Language untuk melakukan operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Relasi antar tabel diatur melalui kunci primer dan kunci asing. Nah, selanjutnya ada database NoSQL. Yang pertama, database NoSQL itu dokumen. Ini di sini struktur datanya, data disimpan dalam format dokumen, JSON, wide, fleksibel, dan tidak terikat pada skema tetap. Kelebihan dan kekurangan jenis database NoSQL dokumen ini digunakan saat struktur data sering berubah atau tidak terstruktur seperti dalam aplikasi web atau mobile. Dapat dengan mudah diskalakan secara horizontal dengan menambah server baru, sehingga ideal untuk data besar dan distribusi. Akses data sangat cepat karena data disimpan dalam format yang mudah diambil. Cocok untuk aplikasi real-time, meskipun mendukung konsistensi eventual, mungkin tidak sekuat RDBMS dalam hal konsistensi data. Nah, selanjutnya ada database NoSQL column. Contoh dari NoSQL column ini seperti Cassandra dan HBase. Nah, pada struktur datanya disimpan dalam kolom dan baris, memungkinkan penyimpanan data dalam format yang lebih fleksibel. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Pada NoSQL jenis kolom ini digunakan untuk aplikasi analisis data yang memerlukan akses cepat ke kolom tertentu, seperti dalam warehousing, dapat menangani skala besar data yang sangat efisien dan mendukung penyimpanan terdistribusi. Akses data yang sangat cepat untuk query yang berfokus pada kolom, ideal untuk analisis data besar. Menawarkan fleksibilitas tetapi mungkin kurang dalam hal konsistensi dibanding RDBMS. Selanjutnya ada database NoSQL Graph. Nah, contoh dari graph ini Neo4j. Nah, struktur datanya menggunakan graph untuk mempresentasikan data dan hubungan antar data. Kelebihan dan kekurangan pada jenis NoSQL ini untuk aplikasi yang memerlukan analisis hubungan kompleks seperti media sosial atau rekomendasi produk. Dapat diskalakan untuk menangani data yang sangat besar, tetapi kompleksitas struktur graf dapat menjadi tantangan. Akses data sangat cepat untuk traversal graph, ideal untuk aplikasi yang memerlukan hubungan antar data, menyediakan keamanan yang baik, tetapi konsistensi dapat bervariasi tergantung pada implementasi. Nah, selanjutnya ada database NoSQL Key Value.
Nah, contohnya itu ada Redis dan DynamoDB. Struktur datanya disimpan dalam pasangan kunci nilai, memungkinkan akses cepat berdasarkan kunci, kelebihan dan kekurangan. Nah, pada jenis NoSQL ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan akses cepat dan sederhana, seperti caching atau penyimpanan sesi. Menangani skala besar data sangat efisien untuk diskalakan secara horizontal. Akses data sangat cepat, cocok untuk aplikasi real time, memungkinkan konsistensi eventual sehingga mungkin tidak ideal untuk transaksi yang memerlukan konsistensi tinggi. Database hierarki IBM Information Management System. Nah, struktur datanya mengorganisir data dalam struktur pohon, di mana setiap entitas memiliki satu induk dan bisa memiliki banyak anak. Selanjutnya ada database objek. Nah, DB4O Object DB. Contohnya ini. Struktur datanya menyimpan data dalam bentuk objek mirip dengan pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya ada analisis fungsi. Nah, analisis fungsi pada contoh ini kapan cocok digunakan, yaitu RDBMS cocok untuk aplikasi yang memerlukan integritas data dan relasi yang kompleks. NoSQL cocok untuk aplikasi dan skala besar dan data tidak terstruktur seperti media sosial dan analisis big data. Skala besar dan distribusi data. RDBMS memiliki batasan dalam hal horizontal, sedangkan NoSQL dirancang untuk skala besar dan distribusi data. Nah, selanjutnya ada kecepatan akses dan performa. RDBMS dapat memiliki performa yang baik untuk transaksi yang kompleks, sedangkan NoSQL menawarkan kecepatan akses tinggi untuk data yang tidak terstruktur. Nah, selanjutnya ada keamanan dan konsistensi. RDBMS menawarkan transaksi ASIP, Automicity, konsistensi, isolation, durability. Sedangkan NoSQL mungkin menggunakan model konsistensi yang lebih longgar untuk meningkatkan performa. Nah, studi kasus yang dipilih yaitu tentang e-commerce, aplikasi yang nyata seperti Tokopedia, Shopee, lalu ada juga seperti kayak Amazon atau TikTok Shop. Nah, jenis database yang paling tepat itu yang pertama, database relasional atau RDBMS itu untuk mengelola transaksi dan data pelanggan yang konsisten. Lalu ada database NoSQL atau dokumen untuk menyimpan data produk dan ulasan yang tidak terstruktur. Nah, di sini ada alasannya. RDBMS memberikan konsistensi dan keamanan yang diperlukan untuk transaksi online, memastikan bahwa data pelanggan dan transaksi selalu akurat. SQL memungkinkan fleksibilitas dalam penyimpanan data produk yang beragam dan sering berubah, serta mendukung analisa data untuk rekomendasi produk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.